Di sebuah gym kecil di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur jalanan malam itu. Aku, Nadia, baru saja menyelesaikan sesi latihan yang melelahkan, ketika tanganku tak sengaja menyentuh lengan pelatihku, Sinta. Wajahnya yang selalu dingin seperti es tiba-tiba melunak, dan dia menarik tangannya dengan cepat, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah kerapuhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku berdiri di sana, basah kuyup oleh keringat dan hujan yang bocor dari atap gym yang usang. Sinta adalah pelatih yang terkenal keras di komunitas fitness lokal kami. Dia tak pernah tersenyum pada siapapun, instruksi-instruksinya seperti pisau tajam yang memotong setiap kesalahan. Tapi malam itu, saat jari-jariku menyentuh bekas luka panjang di lengannya, dia berhenti sejenak. "Jangan sentuh itu," katanya dengan suara rendah, tapi bukan marah, lebih seperti permohonan. Aku mundur, hati berdegup kencang. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa aku merasa getaran aneh ini? Keesokan harinya, aku kembali ke gym dengan pikiran yang kacau. Aku adalah mahasiswi semester akhir di Universitas Negeri, tinggal bersama keluarga konserati di rumah sederhana di Bekasi. Ayahku seorang guru agama, ibuku ibu rumah tangga yang taat. Mereka mengharapkan aku lulus, menikah dengan pria baik-baik, dan melanjutkan tradisi keluarga. Tapi sejak bertemu Sinta 6 bulan lalu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai memperhatikannya lebih dari sekadar pelatih. Gerakannya yang tegas, tatapannya yang tajam, dan sekarang kerapuhan itu. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Ini pasti hanya kekaguman biasa. Sinta mendekatiku saat aku sedang angkat beban. "Posturmu salah lagi, Nadia," katanya dingin. Tapi saat membetulkan posisiku, tangannya menyentuh punggungku, dan aku merasa panas merayap di kulitku. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kemarin malam. Tidak ada. Dia kembali ke mode pelatih dinginnya. Setelah sesi, aku memberanikan diri bertanya, "Bu Sinta, luka di lenganmu dari mana?" Dia menatapku tajam, lalu berbalik tanpa jawab. Tapi saat gym sepi, dia memanggilku ke ruang ganti. "Kau ingin tahu? Ini dari masa lalu yang sebaiknya kau hindari." Suaranya pelan, tapi penuh beban. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku mencari tahu tentang Sinta di media sosial. Dia berusia 28 tahun, mantan atlet nasional yang pensiun dini karena cedera. Tidak ada info pribadi, tapi ada rumor di forum fitness bahwa dia pernah terlibat skandal dengan rekan tim wanitanya. Hatiku berdegup. Apakah itu benar? Apakah aku tertarik padanya seperti itu? Pikiran itu membuatku takut. Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu kuat, hal seperti ini bisa menghancurkan hidup seseorang. Aku ingat cerita teman sekolah yang diusir keluarga karena ketahuan menyukai sesama jenis. Aku tak mau jadi seperti itu. Keesokan paginya, ayah memanggilku ke ruang tamu. "Nadia, aku dengar kau sering ke gym malam-malam. Itu bukan tempat yang baik untuk perempuan seperti kau. Fokuslah kuliah." Aku mengangguk patuh, tapi dalam hati aku memberontak. Gym adalah pelarianku dari tekanan kuliah dan harapan keluarga. Dan sekarang, Sinta. Aku memutuskan untuk mendekatinya lagi. Di gym, aku menunggu sampai semua orang pulang. "Bu Sinta, kemarin." Tapi aku merasa ada yang salah. Dia menghela napas panjang. "Nadia, kau masih muda. Jangan ikut campur urusan orang dewasa." Tapi matanya menyiratkan undangan. Kami mulai berbicara. Sinta bercerita sedikit tentang masa lalunya. Dia tumbuh di keluarga miskin di Surabaya, berjuang menjadi atlet untuk keluar dari kemiskinan.
Cedera itu dari kecelakaan saat latihan, tapi bekas luka emosionalnya lebih dalam. Aku pernah mencintai seseorang yang seharusnya tidak, katanya samar. Hatiku berdegup. Apakah dia seperti aku? Aku tak berani bertanya. Tapi sejak saat itu, sesi latihanku menjadi lebih pribadi. Sinta mulai tersenyum tipis saat aku berhasil, dan aku merasa hangat yang aneh. Suatu hari, temanku, Rina, yang juga anggota GIM, mendekatiku. Nadia, hati-hati dengan Bu Sinta. Aku dengar dia aneh. Suka sama cewek. Aku terkejut. Jangan ngaco, balasku, tapi dalam hati aku penasaran. Malam itu, Sinta mengajakku minum kopi di warung dekat GIM. Kami bicara panjang lebar. Dia bercerita tentang perjuangannya melawan cedera, bagaimana dia kehilangan segalanya. Aku dingin karena aku tak mau terluka lagi, katanya. Aku menyentuh tangannya lagi, dan kali ini, dia tak menariknya. Kau membuatku ingat masa lalu, bisiknya. Hubungan kami mulai mendalam. Aku mulai menyadari perasaanku bukan sekadar kekaguman. Ini cinta. Tapi cinta yang terlarang. Di rumah, ibu mulai curiga. Kenapa kau sering pulang malam? Ada cowok ya? Aku menggeleng, tapi rasa bersalah menyelimuti. Aku tahu, jika ketahuan, keluargaku akan hancur. Sinta juga punya rahasia. Dia pernah ditinggal kekasih wanitanya karena tekanan keluarga. Jangan ulangi kesalahanku, Nadia, katanya suatu malam. Tapi aku tak bisa berhenti. Kami bertemu diam-diam, berbagi cerita, tawa, dan air mata. Sampai suatu hari, ayah menemukan pesan di ponselku. Siapa Sinta ini? Kenapa pesannya begitu akrab? Aku panik. Ini awal dari badai. Badai mulai mengamuk di rumahku. Ayah marah besar setelah membaca pesan-pesan dari Sinta. Ini apa maksudnya? Kau berteman terlalu dekat dengan pelatih perempuan itu, teriaknya. Aku diam, tak berani mengaku. Ibu menangis, mengira aku terlibat hal buruk. Nadia, kami mendidikmu dengan baik. Jangan hancurkan nama keluarga. Aku merasa dunia runtuh. Malam itu aku kabur ke GIM, mencari Sinta. Sinta menungguku di sana, wajahnya pucat. Apa yang terjadi, tanyanya. Aku ceritakan semuanya. Dia memelukku pelan, untuk pertama kalinya. Ini salahku. Aku seharusnya menjauh. Tapi pelukannya membuatku semakin yakin. Kami duduk di bangku GIM yang dingin, berbicara tentang masa depan. Di Indonesia, cinta seperti ini sulit, katanya. Keluargaku dulu mengusirku saat tahu aku lesbian. Hatiku hancur mendengar itu. Sinta kehilangan segalanya, keluarga, karir atlet, dan kekasih. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah dengan hati berat. Ayah memaksa aku berhenti GIM okus kuliah, Nadia. Aku sudah datarkan kau les pria dengan guru pria. Aku memberontak dalam hati, tapi patuh di luar. Tapi aku tak bisa berhenti memikirkan Sinta. Kami bertemu rahasia di taman kota, berbagi cerita. Sinta bercerita tentang bekas lukanya, bukan hanya isik, tapi dari pengkhianatan kekasih lamanya yang memilih menikah dengan pria untuk memenuhi harapan masyarakat. Rina, temanku, mulai curiga. Nadia, kau sering hilang. Ada apa dengan Bu Sinta? Aku bohong, bilang hanya latihan ekstra. Tapi Rina tak percaya. Dia mulai mengikuti kami. Suatu malam, dia melihat kami di taman, tangan bergandengan. Keesokan paginya, dia konfrontasi aku. Nadia, ini gila. Kau tahu ini dosa besar di mata masyarakat. Aku marah. Ini urusanku. Tapi Rina mengancam akan beritahu keluargaku jika aku tak berhenti. Tekanan semakin berat.
Di universitas, aku mulai absen, nilai turun. Dosen memanggilku. Nadia, ada masalah. Aku diam. Di sisi lain, Sinta juga menderita. Klien gamenya berkurang karena rumor yang disebar Rina. Aku bisa kehilangan pekerjaan, katanya. Kami memutuskan untuk sementara berpisah. Ini untuk kebaikan kita, kataku, meski hati hancur. Tapi pisah membuatku semakin menderita. Aku mulai meragukan diri. Apakah ini benar? Apakah aku salah? Malam-malam aku menangis, memikirkan ayah dan ibu. Mereka baik, tapi konservatif. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui, bahkan dianggap tabu. Aku baca berita tentang diskriminasi LGBT, bagaimana banyak yang bunuh diri karena tekanan. Suatu hari, Sinta menelepon. Aku tak tahan, Nadia. Aku butuh kau. Kami bertemu lagi di kai kecil di pinggir kota. Kami bicara tentang masa depan. Mungkin kita bisa pindah ke Bali, di mana lebih terbuka, katanya. Tapi aku tahu itu mimpi. Aku punya keluarga di sini. Rina akhirnya bertindak. Dia beritahu ayahku. Malam itu, ayah marah besar. Kau lesbian. Ini tak mungkin. Dia memukul meja, ibu menangis histeris. Aku diusir dari rumah. Pergi. Jangan kembali sampai kau sadar. Aku pergi dengan tas kecil ke tempat Sinta. Sinta menyambutku. Kita akan hadapi bersama. Tapi keesokan harinya, masalah baru muncul. Kakak Sinta, yang religius, datang ke gym Sinta, kau ulangi kesalahan lama. Ini akan hancurkan nama keluarga. Mereka bertengkar hebat. Sinta menangis setelah itu. Aku tak mau kehilanganmu, tapi ini berat. Kami mulai hidup bersama di apartemen kecil Sinta. Tapi tekanan masyarakat mulai terasa. Tetangga bergosip, klien game menjauh. Aku kehilangan beasiswa karena nilai turun. Kami bertahan, tapi retak mulai muncul. Sinta mulai dingin lagi, menarik diri. Ini salah, Nadia. Kita tak seharusnya. Suatu malam, kami bertengkar. Kau bilang kau cinta, tapi sekarang mundur, teriakku. Sinta menangis. Aku takut kehilangan segalanya lagi. Itu malam pertama kami tidur terpisah. Retak semakin lebar. Hidup bersama Sinta yang seharusnya indah, justru penuh konflik. Pagi-pagi, aku bangun dengan mata bengkak. Sinta sudah pergi ke gym, meninggalkan catatan, Ma, aku butuh waktu. Aku merasa dikhianati. Setelah semua pengorbanan, kehilangan keluarga, teman, dia mundur. Aku menelepon Rina, meski marah padanya. Kau bahagia sekarang. Hidupku hancur karena kau. Rina diam sejenak. Nadia, aku lakukan ini karena sayang. Ini tak baik untukmu. Aku tutup telepon, marah. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah Rina benar? Apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Sinta pulang malam, wajah lelah. Gym sepi hari ini. Rumor semakin menyebar. Kami duduk di meja makan, diam. Akhirnya aku bicara. Kita harus putuskan. Lanjut atau berhenti. Sinta menatapku. Aku cinta kau, tapi ini menyakiti semua orang. Kami memutuskan bertahan, tapi tekanan terus datang. Ayah menelepon. Nadia, pulanglah. Kami makan jika kau berubah. Hatiku terguncang. Pulang berarti tinggalkan Sinta, tapi juga dapatkan keluarga kembali. Aku ceritakan pada Sinta. Dia mengerti. Pilihanmu. Tapi matanya penuh sakit. Di gym, Sinta dipecat. Pemilik bilang rumor ini merusak reputasi. Sinta hancur. Ini karena kita, katanya.
Aku merasa bersalah. Kami mulai mencari pekerjaan baru, tapi sulit. Sinta depresi, mulai minum. Aku khawatir. Suatu hari, aku bertemu ibu di pasar. Dia menangis. Nadia, ayah sakit karena ini. Pulanglah. Aku tergoda. Malam itu aku bilang pada Sinta. Mungkin aku harus pulang. Sinta marah. Kau pilih mereka daripada aku. Kami bertengkar hebat. Kau yang mundur duluan, balasku. Pagi berikutnya, Sinta pergi tanpa pamit. Aku panik mencarinya. Ternyata dia ke rumah kakaknya di Surabaya. Aku naik kereta menyusul. Di sana kakak Sinta menyambut dingin. Kau yang hancurkan adikku. Sinta keluar, wajah pucat. Nadia, pulanglah. Ini tak akan berhasil. Aku menangis. Aku cinta kau. Kami bicara panjang. Sinta akui, dia takut. Masa laluku menghantuiku. Kekasihku dulu memilih keluarga, sekarang kau juga. Aku janji tak akan. Kami kembali ke Jakarta, lebih kuat. Tapi masalah baru, aku hamil. Tidak, salah. Tunggu, ini bukan itu. Cerita Nona 18. Sebenarnya, ayah sakit parah. Ibu menelepon. Ayah kanker, Nadia. Dia ingin lihatmu. Aku syok. Aku putuskan pulang. Di rumah sakit, ayah lemah. Nadia, Ma. Aku tak paham perasaanmu. Aku menangis. Ayah, aku lesbian. Aku cinta Sinta. Ayah diam, lalu pegang tanganku. Aku tak setuju, tapi kau anakku. Itu langkah pertama. Tapi Sinta merasa ditinggal. Saat aku pulang ke apartemen, dia sudah packing. Aku pergi, Nadia. Kau pilih keluarga. Aku mencegah. Jangan. Kami bertengkar lagi, tapi akhirnya saling memakan. Masyarakat mulai campur. Ada petisi online melawan game yang promosi LGBT. Sinta kehilangan harapan. Aku ajak dia ikut terapi, tapi dia tolak. Ini identitasku, bukan penyakit. Suatu malam, Rina datang minta maaf. Aku salah. Aku lihat kau bahagia dengan Sinta. Itu kejutan. Rina akui, dia pernah suka perempuan juga, tapi takut. Kami jadi teman lagi. Tapi klimaks datang, kakak Sinta datang ke Jakarta, bawa ultimatum. Pilih keluarga atau dia. Sinta ragu. Aku takut kehilangannya. Ultimatum kakak Sinta seperti bom waktu. Sinta, ayah sakit. Dia ingin kau pulang, tapi tanpa. Ini. Kata ini menyiratkan hubungan kami. Sinta diam, matanya penuh konflik. Aku berdiri di samping, merasa seperti orang ketiga. Ini pilihanmu, kataku pelan, meski hati hancur. Malam itu, Sinta tak tidur. Kami bicara sampai pagi. Keluargaku satu-satunya yang tersisa setelah cedera, katanya. Aku mengerti. Keluargaku juga mulai menerima pelan-pelan. Ayah pulih dari operasi dan kami bicara lebih terbuka. Nadia, masyarakat kita keras, tapi cinta adalah cinta, katanya suatu hari. Itu kejutan. Tapi untuk Sinta, lebih sulit. Kakaknya religius ekstrem, anggap dosa besar. Sinta memutuskan pulang ke Surabaya. Hanya sebentar, untuk ayah. Aku setuju, tapi takut. Selama dia pergi, aku fokus kuliah, lulus dengan nilai bagus. Tapi kesepian menyelimuti. Sinta menelepon setiap hari, tapi suaranya berubah. Kakak ajak aku ketemu pria baik. Hatiku sakit. Apakah dia goyah? Aku tanya, dia bilang tidak. Tapi keraguan tumbuh. Rina mendukungku.
Bertahanlah, Nadia. Kami mulai kampanye kecil di media sosial tentang penerimaan LGBT di Indonesia. Banyak dukungan, tapi juga hujatan. Aku dapat ancaman online. Sinta pulang setelah 2 minggu, tapi berubah. Ayah minta aku menikah. Aku shock. Dan kau? Sinta menangis. Aku tak tahu. Itu pengkhianatan. Kami bertengkar. Kau janji, teriakku. Sinta pergi lagi. Aku hancur. Aku hubungi kakak Sinta. Biarkan dia bebas. Tapi dia tolak. Ini untuk kebaikannya. Aku putus asa. Suatu hari, Sinta kembali. Aku tolak perjodohan. Hatiku lega. Kami rekonsiliasi. Tapi harga dibayar, keluarga Sinta putus hubungan. Kami mulai baru. Aku dapat kerja di perusahaan IT, Sinta buka game kecil sendiri. Tapi masyarakat tak berhenti. Ada demo kecil di depan game, bilang selindungi anak dari pengaruh LGBT. Kami hadapi bersama. Tapi retak lama muncul. Sinta mulai dingin lagi, ingat bekas lukanya. Ini terlalu berat, Nadia. Celima, aku dapat tawaran kerja di Singapura, di mana lebih diterima. Ayo ikut, kataku. Sinta ragu. Aku tak mau tinggalkan Indonesia. Kami putuskan. Tapi sebelum pergi, ayah Sinta menelepon. Pulanglah, Sinta. Ayah mah. Itu titik balik. Sinta pergi ke Surabaya lagi. Aku tunggu. Dia kembali dengan senyum. Ayah terima aku apa adanya. Kami bahagia. Tapi twist, Rina mengaku cinta padaku. Sejak dulu, Nadia. Aku shock. Sinta tahu, marah. Kau khianati aku. Kami bertiga konfrontasi. Rina minta maaf. Tapi kerusakan sudah ada. Sinta ragu lagi. Akhirnya aku pilih Sinta. Rina pergi. Kami pulih pelan. Pulih tapi rapuh. Setelah insiden dengan Rina, Sinta lebih waspada. Aku tak mau terluka lagi, katanya. Aku janji setia. Kami lanjut hidup, tapi bayang-bayang masa lalu selalu ada. Aku pindah ke Singapura untuk kerja, Sinta ikut. Di sana kami lebih bebas. Tapi homesick. Kami kembali ke Indonesia setelah setahun, dengan pengalaman baru. Keluarga aku sudah terima. Ayah bahkan bertemu Sinta. Selama kau bahagia, Nadia. Keluarga Sinta juga pelan-pelan pulih. Tapi masyarakat tak berubah. Kami ikut komunitas LGBT, advokasi hak. Banyak tantangan, tapi kami kuat. Suatu hari, Sinta jatuh sakit. Cedera lama kambuh. Aku rawat dia. Saat itu kami saling cerita mendalam. Kau sentuh lukaku pertama kali, kau ubah hidupku, katanya. Kami nikmati momen kecil. Tapi pertanyaan besar, apakah ini benar? Kami putuskan hidup bersama, meski tak resmi. Di Indonesia, itu pilihan berani. Cerita kami menginspirasi teman. Rina punya pasangan sekarang, kami berteman lagi. Tapi akhirnya, pertanyaan, apakah mencintai sesama jenis salah jika menyakiti orang sekitar?